Purbalingga wis pancen nyata, pembangunan wis katon mata. Iku Pratikele putra perwira sing ngarane Priyono Putih Sasongko. Duwe rencana werna-werna, pendidikan kesehatan sing utama, ora ketinggalan soal agama kanggo sangunang suwarga. Purbalingga perwira, pembangunan menjulang tinggi. Iku Pratikele sang bupati sing duwe visi mandiri. Masyarakat melu guyub, apa karepe diceki rembug. Pembangunan turun nang desa, masyarakat berswadaya. Ayo kabeh padang donga supaya terlaksana. Berdaya saing menuju sejahtera, duwe cita-cita berakhlak mulia. Purbalingga wis pancen nyata, pembangunan wis katon mata. Iku Pratikele putra perwira sing duwe tekad membaca. Duwe rencana werna-werna, pendidikan kesehatan sing utama, ora ketinggalan soal agama kanggo sangunang suwarga. Purbalingga perwira, pembangunan menjulang tinggi. Iku Pratikele sang bupati sing duwe visi mandiri. Masyarakat melu guyub, apa karepe diceki rembug. Pembangunan turun nang desa, masyarakat berswadaya. Ayo kabeh padang donga supaya terlaksana. Berdaya saing menuju sejahtera, duwe cita-cita berakhlak mulia. Purbalingga wis pancen nyata, pembangunan wis katon mata. Iku Pratikele putra perwira sing ngarane Priyono Putih Sasongko. Duwe rencana werna-werna, pendidikan kesehatan sing utama, ora ketinggalan soal agama kanggo sangunang suwarga. Purbalingga perwira, pembangunan menjulang tinggi. Iku Pratikele sang bupati sing duwe visi mandiri. Masyarakat melu guyub, apa karepe diceki rembug. Pembangunan turun nang desa, masyarakat berswadaya. Ayo kabeh padang donga supaya terlaksana. Berdaya saing menuju sejahtera, duwe cita-cita berakhlak mulia. Purbalingga wis pancen nyata, pembangunan wis katon mata. Iku Pratikele putra perwira sing duwe
Di tepinya sungai Serayu, waktu fajar menyingsing, pelangi merona warnanya, nyiur melambai-lambai, warna air sungai nan jernih
love and adore you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. Give me a heart to praise your name and to love you just the same as the woman when she came to anoint you. As the woman when she came to anoint you. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat selalu dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi waktu bersekutu lewat virtual ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada bersama kita dan tetap memberkati kita setiap kali kita bersekutu. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema firman Tuhan. Life is testimony. Life is testimony. Kehidupan adalah kesaksian. Saya akan mengajak kita membaca di dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Haleluya. Saudara, jadi Rasul Paulus merindukan, ingin melihat, ingin menyaksikan. Karena itu dia berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Kerinduan Rasul Paulus, dia ingin jemaat menjadi kesaksian, kehidupan mereka menjadi sebuah kesaksian, pastinya kesaksian yang positif, sehingga mata bisa melihat, telinga bisa mendengar bahwa mereka hidup dalam berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus lebih jauh berkata bahwa dia ingin melihat, dia ingin mendengar seperti apa jemaat di Filipi. Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup mereka? Apakah mereka merepresentasikan Kristus dalam kehidupan mereka? Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, jadi Rasul ingin supaya kehidupan kekristenan kita itu disaksikan, dilihat orang, dan pastinya supaya lewat kehidupan saudara dan saya, kita jadi kesaksian hidup, kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, ayat ini berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kehidupan kekristenan kita itu disaksikan banyak orang. Ibrani 12 tadi ayat pertama berkata, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Kalau kehidupan kita dilumuri dengan dosa, maka itulah yang kita saksikan kepada dunia.
Itulah yang dunia lihat dalam hidup kita. Itulah yang dunia dengar dalam hidup kita. Tetapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, engkau punya kesaksian tentang Kristus dalam hidupmu, dan orang juga, dunia juga melihat bahwa Kristus hidup di dalam saudara dan saya. Dan orang juga mendengar bahwa kita hidup di dalam Kristus, dan mereka juga bisa mendengar kesaksian kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, hidup adalah kesaksian. Dengarkan baik-baik. Suka atau tidak suka, orang akan menyaksikan seperti apa hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, hidup adalah kesaksian. Suka atau tidak suka, orang akan menyaksikan seperti apa kehidupan saudara dan saya. Seperti apa hidup kita. Testimoni kita disorot oleh mata dan didengar oleh telinga. Ingat ya, kesaksian hidup saudara, testimoni hidup kita disorot oleh mata dan didengar oleh telinga. Saudara-saudara, jadi kehidupan kekristenan itu seperti di dalam sebuah etalase. Orang dapat melihat, atau mungkin seperti kita berada di dalam sebuah akuarium. Orang dapat melihat, orang dapat menyorot bagaimana kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 5, Rasul Paulus berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Testimoni hidup kita disorot oleh mata, didengar oleh telinga. Dan Rasul rindu menginginkan dalam hidup saudara dan saya, supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Haleluya. Bayangkan kalau semua anak Tuhan di seluruh Indonesia memiliki kebaikan hati, dan semua orang menyorot seperti apa murid-murid Tuhan itu, seperti apa pengikut Yesus itu. Mata melihat, telinga mendengar. Hidup adalah kesaksian. Suka atau tidak suka, orang menyaksikan seperti apa hidup kita. Jadi testimoni itu bagaikan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dengar, testimoni itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Saudara, Yesus berkata begini di khotbah di atas bukit dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Testimoni itu adalah bagian kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari hidup kita. Dan suka tidak suka, orang akan menyaksikan seperti apa hidup saudara. Disorot dengan mata, didengar oleh telinga, dan inilah bagian kehidupan saudara dan saya. Oh, tetanggamu ada di kiri kanan, di muka belakang. Bagaimana kehidupan kekristenanmu? Orang melihat kita. Kita terbuka. Semua orang bisa menyorot hidup saudara dan saya. Bagaimana sih itu kehidupan kekristenan? Seperti apa kesaksian hidup mereka? Nah, saudara-saudara, karena itu Tuhan bilang gini, biarlah terangmu itu bercahaya. Bercahaya. Ya, di depan orang, supaya mereka melihat. Nah, mata melihat, mereka dengar, telinga mendengar bagaimana kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita menjadi testimoni yang baik, kita menjadi kesaksiannya Tuhan, maka saudara, Bapa yang dipermuliakan, Anda hidup berbuat baik, Anda melakukan sesuatu yang baik, perbuatan kita, kebaikan hati kita diketahui semua orang, dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Saya akan mengajak kita melihat sebuah contoh di dalam Alkitab. Banyak kesaksian kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, tapi saya tertarik melihat seorang nama yang ditulis di Alkitab. Dia adalah Kornelius. Dia adalah Kornelius. Dalam kisah pasal yang ke-10, kisah pasal yang ke-10,
ayat 1 dan 2 saya bacakan firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara lihat testimoni daripada Cornelius. Dia adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Berarti dia bukan orang Yahudi, dia orang Italia. Bagaimana testimoni kehidupannya? Dituliskan di Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 tadi, ayat 1 sampai 2. Cornelius dikenal sebagai orang yang saleh. Dia serta seisi rumahnya itu takut akan Allah. Berarti saudara, Cornelius tidak hanya sibuk dengan pribadinya, kesalehan pribadinya, tapi dia ingin keluarganya juga, rumah tangganya juga punya kehidupan yang saleh. Karena itu ditulis di dalam ayat ini, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bahkan saudara baca lagi tadi dikatakan ia memberi banyak sedekah. Kebaikan hati Cornelius, uluran tangan Cornelius untuk orang-orang Yahudi, seringkali membantu pembangunan rumah ibadat. Cornelius yang bukan orang Yahudi mengulurkan tangannya. Dia banyak, bukan sedikit, dia banyak memberi sedekah. Bahkan ayat ini juga berkata, dia juga senantiasa berdoa kepada Allah. Wah, ini kesaksian menarik Bapak Ibu. Sudah saleh pribadinya, keluarganya takut akan Tuhan. Kemudian dia memberi banyak sedekah, dan saya yakin dia ajari juga keluarganya supaya keluarganya juga belajar memberi sedekah. Kemudian saudara, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Saya juga yakin keluarganya pun dibawa untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara bayangkan nih, kalau kehidupan rumah tangga Kristen di Indonesia, kita persempit di kota kita Purbalingga, begini semua kehidupannya orang-orang Kristen. Saleh, seisi rumahnya takut akan Allah, dia memberi banyak sedekah, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Sungguh kita sudah menjadi life is testimony. Kita sudah menjadi kesaksian. Apa yang kita saksikan? Kristus yang hidup di dalam kita. Kita hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara, lebih jauh kita melihat lagi seperti apa testimoni daripada Cornelius dalam Kisah pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai 22. Ayat 19 sampai 22, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Ayat 22. Jawab mereka, Cornelius. Perhatikan saudara, Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Saudara lihat testimoni daripada Cornelius. Tadi dia saleh, dia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dia banyak memberi sedekah, dia suka berdoa, dia senantiasa berdoa kepada Allah. Apalagi testimoninya dalam Kisah 10 ayat 19 sampai 22. Pada ayat 22 dikatakan dia tulus hati. Oh haleluya. Jadi kalau dia memberi mungkin sedekah, dia tulus hati. Dia menolong orang, dia menolong tulus hati. Dia mendoakan orang, dia mendoakan dengan tulus hati. Dengar lagi, testimoni dia sangat menarik. Ayat ini berkata, dia terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Haleluya. Dia terkenal baik. Bayangkan, lagi-lagi saya ingin mengajak saudara, kalau orang Kristen semua di muka bumi ini, di Indonesia, semuanya terkenal baik, mereka tidak dapat celah.
untuk mencari kejelekan-kejelekan hidup saudara. Karena itu saudara, jangan kita kalah dengan orang-orang di dunia, orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai mereka lebih baik daripada kita. Jangan sampai mereka lebih dikenal baik, mereka lebih tulus hati, mereka lebih saleh, mereka lebih suka memberi sedekah, mereka dan sesi rumah tangganya takut akan Tuhan, mereka lebih suka berdoa. Jangan sampai ini terjadi. Saudara harus menunjukkan sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus yang telah menyelamatkan kita, memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma Anda tinggal menerima. Dan mari kita hidup di dalam anugerah itu dengan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita juga dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang banyak memberi sedekah, dan orang yang senantiasa berdoa, orang yang tulus hati, bahkan orang yang terkenal baik di antara semua orang. Cornelius dikenal baik di antara orang Yahudi. Dan dengar Bapak Ibu, diperkirakan Cornelius adalah orang non-Yahudi yang pertama menjadi pengikut Kristus. Diperkirakan dia adalah orang yang non-Yahudi yang pertama menjadi pengikut Kristus. Jadi saudara, dengan dia menunjukkan testimoni kehidupannya, saudara, ada feedback. Ada feedback yang dia dapatkan. Apa feedback dari testimoni kehidupan dari kehidupan Cornelius ini? Apa feedbacknya? Feedbacknya saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Ayat 4 berkata begini: ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Saudara bayangkan, dalam suatu penglihatan, ya kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius, Cornelius. Apa katanya? Semua doamu, semua sedekahmu telah naik ke hadapan Allah, dan Allah mengingat engkau. Tentu kita banyak pergumulan doa Bapak Ibu ya. Kita berdoa untuk ini, untuk itu. Kita pasti merindukan Tuhan, dengar doa kami, jawab doa kami, kabulkan doa kami. Feedback yang didapat dari testimoni kehidupan Cornelius, dikunjungi Allah. Allah datang kepada dia. Dan malaikat itu berbicara kepada Cornelius, semua doamu, semua sedekahmu telah sampai kepada Tuhan. Dan dengar, Tuhan itu tidak mau diutangi saudara. Artinya, apa yang didoakan Cornelius dijawab oleh Tuhan. Apa yang Cornelius berikan dikembalikan oleh Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Pertanyaan kita, seperti apa testimoni Bapak Ibu dan saya? Apakah dapat menjadi kesaksian kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah testimoni hidup saudara, orang-orang akhirnya memuliakan Tuhan lewat hidup saudara? Karena saudara, karena saya, karena kita. Lalu mereka mengagungkan Tuhan. Lalu mereka mungkin sujud menyembah Tuhan. Lalu mereka mungkin dengan mulut mereka berkata, sungguh Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Lewat kehidupan kita, lewat kesaksian hidup kita. Dan pasti kita berharap Tuhan mendengar, mengabulkan doa kita. Kita rindu apa yang kita doakan dikabulkan Tuhan. Tapi pertanyaan tadi, seperti apa testimoni kita? Apakah testimonimu seperti Cornelius? Engkau didapati sebagai orang yang saleh. Engkau didapati sebagai orang yang takut akan Tuhan. Engkau didapati sebagai orang yang suka memberi sedekah. Engkau didapati sebagai orang yang suka berdoa. Engkau didapati sebagai orang yang tulus hati. Dan engkau dikenal sebagai orang yang terkenal baik. Kalau engkau punya testimoni seperti itu, saya yakin ada feedback yang kita dapatkan dari Tuhan. Ada feedback seperti Cornelius. Tuhan kunjungi Cornelius, Tuhan jumpai Cornelius. Saya yakin ada feedback itu dalam hidup saudara dan saya. Tuhan temui kita. Mungkin dia tidak menunjukkan dirinya dalam seperti penglihatan,
Tetapi apa yang menjadi pergumulan selama hidup kita, ketika kita berdoa, ketika kita bergumul, Dia mendengar dan Dia menjawab doa-doa kita. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini, saudara, mari kita renungkan bersama-sama dan bertanya pada diri kita, apakah aku sudah menjadi saksi bagi Tuhan? Adakah testimoni itu dalam hidupku? Merepresentasikan Kristus dalam hidupku, supaya orang melihat Kristus di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan. Bapa, biarlah renungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan mengajarkan kepada kami, supaya kami memiliki testimoni, kesaksian kehidupan, agar dunia melihat, orang dapat melihat, orang dapat mendengar, dan mereka bisa melihat lewat hidup kami, bahwa kami hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kami, dan kami menjadi kesaksian, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan Yamari, supaya Yamari benar-benar juga menjadi testimoni yang dahsyat, yang luar biasa, yang dunia dapat menyorot, dunia dapat melihat, dunia dapat mendengar apa yang diperbuat oleh Yamari ini. Dan biar Yamari terus berkarya-berkarya, melakukan kebaikan demi kebaikan, terus melakukan kebaikan, dan biar dunia melihat Yamari menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat malam teman-teman, sahabat sejati Yamari se-Indonesia. Saya mewakili teman-teman dari Yamari Purbalingga mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Bapak Pendeta Andreas Albianto dari Singapura yang telah meluangkan waktunya memberi sambutan dan membimbing kita semua di Yamari se-Indonesia, sehingga kita terus bersatu dan berkembang sampai beberapa puluh tahun ini. Terima kasih juga kepada Pak Bambang, Pak Michael Bambang, Yamari Pusat Jakarta, dengan seluruh staf di sekretariat di Kelapa Gading yang telah banyak berkorban, meluangkan waktu untuk memfasilitasi acara malam hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Yamari Purbalingga yang begitu kompak, dan kita bersatu bisa berkumpul bersama untuk merealisasikan acara Temukangan pada bulan November ini. Mudah-mudahan acara kami ini bisa berkenan dan bisa berkesan untuk semua anggota Yamari, sahabat sejati Yamari se-Indonesia. Dari perwakilan kota-kota, kami juga berterima kasih atas kehadirannya, sehingga acara Yamari bisa berlangsung setiap bulan. Mudah-mudahan dengan adanya kasus COVID yang sudah melandai dan ada herd immunity, ada kekebalan untuk seluruh tanah air, seluruh bangsa Indonesia kebal terhadap COVID. Jadi pada bulan Juni tahun depan 2022 kita bisa berkumpul bersama di Taman Safari Bogor. Itu harapan kami semua, dan mudah-mudahan dari Purbalingga kita bisa berangkat dengan full team, dengan beberapa pendeta, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu lagi pada acara retreat Yamari tahun depan di Taman Safari. Saya kira sekian sambutan dari saya. Acara mudah-mudahan acara Temukangan ini nanti bisa selesai dengan selamat. Kami berdoa semua selesai dengan selamat tanpa ada kurang suatu apapun. Dan untuk vaksinasi itu kalau bisa yang ketiga pada saat bulan Januari itu teman-teman Yamari
kalau vaksin lebih baik Moderna, dengan vaksin Moderna, karena beberapa nakes yang divaksin dengan Moderna itu kekebalannya bisa lewat dari 10.000. Tapi nakes saya itu perawat yang membantu di klinik itu dengan vaksin AstraZeneca kekebalannya sekitar sampai 6.000-an. Ya memang sudah bagus, tapi saya kira paling bagus untuk imunitas kelihatannya masih tetap vaksin Moderna. Terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan memberkati dan memberi perlindungan kepada kita semua. Sehat-sehat tanpa kurang suatu apapun. Kita tunggu acara retreat yang akan datang bulan Juni. Terima kasih teman-teman. Salam dari teman-teman Yamari Purbalingga untuk semua anggota Yamari se-Indonesia. Shalom teman-teman, selamat malam.